Selamat datang di channel Mama Syah Video. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like video ini, berlangganan gratis dengan menekan tombol subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mama Rani di Mama Syah Video. Di video kali ini, Mama Rani ingin berbagi seputar tips dan trik agar teman-teman bisa mendapatkan SIM C sesuai prosedur dengan lancar dan tentunya lulus di setiap tahap ujiannya. Namun sebelum mulai menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mama Syah Video. Oke teman-teman, SIM C sendiri adalah surat izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder maksimal 250 cc. Syarat pengajuannya harus berusia minimal 17 tahun. Oke teman-teman, di awal bulan Oktober lalu, Mama Rani berhasil mendapatkan SIM C sesuai prosedur. Walaupun memang terhitung lama karena Mama Rani harus bolak-balik ke Porles karena beberapa kali gagal di ujian prakteknya. Teman-teman, selain itu Mama Rani ingatkan kepada teman-teman yang hendak membuat SIM, percayakan kepada kemampuan diri sendiri. Jangan tergoda oleh oknum yang menjanjikan lulus tanpa ujian praktek. Karena selain menembak SIM itu berdosa, menembak SIM itu mahal teman-teman. Biasanya jika sesuai prosedur kita hanya membayar kurang dari Rp200.000, menembak SIM itu bisa berkali-kali lipat. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin membuat SIM C sesuai prosedur, tentunya dengan hanya mengeluarkan uang kurang dari Rp200.000 dalam satu kali pertemuan. Teman-teman harus tonton video ini dari awal sampai akhir, ditonton dengan seksama, dan jangan tergesa-gesa ya, agar pesannya tersampaikan. Langsung saja untuk tahapan membuat SIM C, yang pertama kita harus mengajukan tujuan kita yaitu membuat SIM C kepada petugas yang ada di pintu utama Satpas. Setelah mengajukan ke petugas yang ada di pintu utama Satpas, kita akan diarahkan untuk melengkapi berkas-berkas seperti fotokopi KTP dan map. Tenang aja untuk teman-teman yang tidak membawa fotokopi KTP dan map dari rumah, teman-teman bisa membelinya di tempat fotokopi yang ada di Polres. Kebetulan Mama Rani membuat SIM C itu di Satpas atau di Polres Soreang ya teman-teman. Fotokopi 2 lembar KTP ditambah 1 map harganya cuma Rp5.000 aja. Fotokopi KTP dan map sudah ada, kita akan diarahkan untuk cek kesehatan. Cek kesehatan itu meliputi tes fisik seperti berat badan, tinggi badan, tekanan darah, ada atau tidaknya asma, tes pendengaran, dan tes mata. Apakah kita memiliki rabun atau buta warna. Untuk tes kesehatan sendiri harganya Rp50.000. Setelah tes kesehatan, kita akan diarahkan untuk cap sidik jari. Biayanya Rp25.000. Setelah itu, kita akan diarahkan ke meja registrasi, lalu cross-check data. Nah, untuk cross-check data di sini, kita akan dibantu oleh salah satu petugas di Satpas untuk mengecek kembali data kita sebelum dicetak. Jadi jika ada kesalahan data atau ada typo, itu bisa kita betulin dulu ya. Lanjut, setelah cross-check data, kita akan diarahkan untuk berfoto, yang tentunya foto itu akan muncul di SIM kita. Nah, setelah foto, kita akan langsung ujian teori. Untuk bisa lulus di ujian teori, tidak hanya kita berbekal setiap hari ada di jalan, bertahun-tahun ada di jalan, itu tidak cukup teman-teman. Sebelum teman-teman mengikuti ujian teori, alangkah baiknya teman-teman membaca buku atau informasi apapun tentang ujian teori SIM C. Di internet banyak sekali contoh-contoh ujian teori SIM C. Seperti pengalaman Mama Rani sebelumnya,
Setelah berfoto itu Mama Rani diberikan waktu hanya kurang lebih 2 menit untuk menunggu. Tidak Mama Rani sia-siakan waktu selama 2 menit itu. Mama Rani gunakan untuk membaca buku yang disediakan oleh Porles. Seperti ini. Nah, buku-bukunya itu ada dipajang di rak-rak ini ya teman-teman ya. Walaupun mungkin Mama Rani hanya membaca 2 lembar buku, namun inti dari apa yang Mama Rani baca itu semuanya keluar di ujian teori. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus membaca, atau jika diberikan kesempatan untuk menunggu, baca buku yang disediakan oleh Polres. Tidak jauh berbeda, inti dari apa yang kita baca pasti akan keluar di ujian teorinya. Selain itu, untuk ujian teori sendiri, kita akan dihadapkan di satu layar komputer dan kita menggunakan headset ya teman-teman. Kita itu tidak boleh hanya fokus kepada layar komputer ataupun headset saja. Kita harus fokus kepada dua-duanya. Melihat visualisasi yang ditampilkan di monitor dan juga mendengar instruksi yang ada di headset. Gitu teman-teman, untuk tips triknya lulus ujian teori. Untuk lulus ujian teori sendiri, untuk soalnya sendiri Mama Rani lupa ada berapa, namun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga. Jika tidak salah, itu jika nilainya di atas 75 atau 80, itu kita bisa langsung lulus ya teman-teman ya. Jadi kuncinya jangan lupa membaca. Oke teman-teman, setelah ujian teori, kita akan langsung diperlihatkan hasilnya ya, apakah lulus atau tidak. Jika tidak lulus, harus mengulang 1 minggu ke depan untuk ujian teori. Jadi tidak langsung ujian praktek ya, tetap kunci utamanya itu harus lulus dulu di ujian teori. Nah, jika teman-teman sudah lulus ujian teori, kita akan langsung ujian praktek. Oke teman-teman, sebelum ujian praktek, jangan lupa teman-teman untuk berdoa, niatkan pada diri kita, yakinkan pada diri sendiri bahwa kita bisa melewati rintangan itu. Tentunya dengan dibekali dengan latihan sebelumnya. Teman-teman, tips untuk bisa lulus ujian praktek SIM C. Yang pertama, memilih sepeda motor. Karena untuk sekarang ini kita tidak bisa menggunakan sepeda motor milik kita sendiri, kita harus menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh Satpas. Teman-teman, untuk tips memilih motor yang pertama adalah jika ada motor metik, jangan pilih motor metik besar. Seperti merek Vario mungkin yang besar, atau NMAX, Lexi, dan seperti itu hindarkan ya teman-teman. Yang kedua, pilih motor yang tidak berat. Berat di sini dalam artian gasnya berat, atau mungkin ada problem misalnya harus di Kickstarter gitu, kita harus hindarkan ya teman-teman. Teman-teman, untuk Mama Rani sendiri, karena Mama Rani tes SIM-nya itu di Polres Soreang ya, di Satpas Soreang, itu disediakan 3 sepeda motor. Yang pertama itu ada Yamaha Jupiter, ada Honda Vario yang besar, dan juga ada Honda Revo. Mama Rani tidak memilih Honda Vario karena tentunya itu adalah motor metik besar, akan terasa sulit jika kita melewati rintangan menggunakan motor besar. Lalu Mama Rani juga tidak memilih motor Yamaha Jupiter yang ada di situ karena menurut Mama Rani itu tarikannya agak berat. Ada tarikan gas yang lebih ringan, yaitu satu lagi motor Honda Revo yang Mama Rani pilih. Nah teman-teman, karena memang mungkin dari fisik sendiri motornya itu tidak bisa dibedakan yang mana motor Jupiter, yang mana motor Revo. Ini khusus untuk teman-teman yang akan ujian tes SIM di Polres Soreang ya. Jika susah membedakan yang mana motor Jupiter dan yang mana motor Revo, teman-teman tinggal lihat aja di dekat speedometernya itu, biasanya di motor Revo itu ada logo Honda. Itu ya teman-teman, tips memilih motor. Lalu selanjutnya, tips yang kedua, di setiap rintangan teman-teman harus menggunakan gigi 2. Seperti pengalaman Mama Rani itu menggunakan gigi 2, namun ada beberapa yang lulus zigzag itu di gigi 3. Khusus untuk teman-teman yang ujian menggunakan motor gigi, gunakan gigi nomor 2.
Oh, teman-teman perlu Mama Rani jelaskan untuk rintangan yang pertama ini mungkin semua pengendara motor bisa melewatinya ya. Uji keseimbangan, yaitu jalan lurus dengan mengerem di akhir. Itu sebagian besar pasti bisa ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah rintangan zigzag, di mana Mama Rani beberapa kali gagal di rintangan ini. Untuk rintangan zigzag sendiri disediakan 6 patok, di mana setiap patoknya itu berukuran 185 cm, 2 meter kurang ya teman-teman. Tips yang pertama, posisikan ban motor teman-teman, ban bagian depan itu jaraknya segini nih teman-teman, dari pundak sampai pergelangan tangan. Jadi ini ban depan motor, ini patok, karena jarak antara pundak sampai pergelangan tangan ini itu sudah menjadi jarak minimal. Kita tidak akan bisa menyalip kendaraan lain atau menghindari lubang atau apapun dengan jarak kurang dari ukuran pundak ke pergelangan tangan. Itu sudah menjadi jarak minimal. Ingat ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengalaman Mama Rani bisa melewati rintangan zigzag ini adalah Mama Rani mengikuti jejak kelulusan. Apa itu jejak kelulusan? Yaitu jejak yang ada di lintasan zigzag, di mana jejak itu adalah jejak dari orang-orang sebelum kita, orang-orang yang lebih awal mengikuti tes zigzag yang tentunya lulus. Nah, kita bisa ikuti jejak itu ya teman-teman. Itu Mama Rani rasa lebih mudah. Namun teman-teman berbeda dengan teman-teman yang lintasan treknya itu masih baru, mungkin baru dicat, itu mungkin tidak ada jejak keberhasilan. Nah teman-teman bisa gunakan jarak antara pundak sampai pergelangan tangan ya teman-teman. Itu tipsnya. Lalu setelah rintangan zigzag, kita akan dihadapkan dengan rintangan angka 8 teman-teman. Kunci untuk bisa lulus di rintangan angka 8 ini adalah kita harus bisa belok dengan lancar. Untuk bisa belok dengan lancar, kuncinya kita harus menyusuri jalan paling luar dari trek. Ini ya teman-teman, kemarin ini sudah gambar perumpamaannya ya. Ini teman-teman. Ini kita awal masuk ya teman-teman ya, di sini ya, awal masuk di sini. Sebelah kiri mungkin ya. Ini kita awal masuk di sini ya teman-teman. Pertama kan masih ke sebelah kanan dulu. Kita jangan langsung masuk ke tengah teman-teman. Jangan langsung masuk ke tengah. Tapi dari awal kita harus menyusuri pinggiran ini. Nah, terus saja kita menyusuri jalan luar yang paling luar. Teman-teman seperti ini. Terus saja seperti ini. Mungkin begini ya perumpamaannya. Jika kita mengikuti jalan yang paling luar, trek yang paling luar, kita pasti akan dapat beloknya teman-teman. Tapi kalau dari awal kita udah masuk dari di tengah, itu kita nggak akan bisa beloknya. Pasti kita akan nabrak patok. Ingat ya teman-teman, untuk bisa lulus di angka 8 itu, kita harus masuk dari awal udah ambil jalur yang paling luar, yang paling lebar. Mama Rani pastiin teman-teman bakalan bisa melewati angka 8 itu dengan lancar dan akan dapat beloknya tanpa menyenggol patok atau menjatuhkan patok. Itu untuk angka 8. Oh iya, jangan lupa juga di angka 8 ini juga teman-teman tetap menggunakan gigi 2 ya. Ini di sini ada gambar visualnya angka 8 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir adalah rintangan letter U.
Oke teman-teman, sama seperti rintangan-rintangan sebelumnya, di rintangan letter U juga kita harus menggunakan gigi 2 ya teman-teman. Letter U sendiri juga sama, ada triknya teman-teman. Kita tidak bisa langsung belok, itu kita tidak akan lulus ya teman-teman, karena mungkin bagi beberapa orang ini adalah rintangan yang paling sulit. Jadi teman-teman, untuk bisa lulus di rintangan letter U sendiri, sama seperti di rintangan angka 8, kita harus mengambil bagian track yang paling luar, itu baru kita bisa dapat beloknya. Langsung saja ya, Mama Rani perlihatkan perumpamaannya. Ini teman-teman, Mama Rani punya contoh rintangan letter U. Seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Kita masuk dari sebelah kiri dan keluar di sebelah kanan. Kita tidak bisa mengikuti jalur tengah seperti ini teman-teman. Itu kita tidak akan bisa lulus. Namun caranya adalah seperti ini. Kalau awal itu kita bisa, pas di awal kita bisa dari tengah dulu, bisa langsung di pinggir bolehnya, misalnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ambil pinggir dan set. Itu kita pasti lulus teman-teman. Jadi untuk letter U sendiri, nanti yang kita lakukan bukan berbelok seperti ini, tapi berbeloknya seperti ini. Seperti ini. Jadi tidak akan U sempurna. Pasti lurus, set. Nah seperti ini teman-teman. Lurus, set. Jadi bukan seperti ini, tapi seperti ini. Itu untuk tipsnya, sama ya, menggunakan gigi 2. Oke teman-teman, Mama Rani ingin membagikan tips juga. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak bisa menghindari deg-degan. Sama halnya seperti Mama Rani ketika mengikuti ujian praktek SIM, itu pasti tidak luput dari deg-degan. Tapi Mama Rani bisa melewatinya teman-teman. Dengan tips yang pertama, untuk menghindari deg-degan, itu yang pertama kita harus berdoa. Kita harus teguhkan niat kita. Setelah berdoa, kita tentunya harus dibersamai dengan latihan sebelumnya. Jadi kita akan lebih ringan, lebih pede ya teman-teman. Selain berdoa dan latihan di rumah sebelumnya, kita bisa mengatur nafas teman-teman, seperti tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Setelah itu, kalau bisa teman-teman dari rumah itu bawa air putih sendiri. Dengan minum air putih bisa mengurangi deg-degan pada diri kita. Dan yang menurut Mama Rani sangat ampuh, berdasarkan pengalaman Mama Rani, adalah dengan memfokuskan kepada hal lain. Jadi misalnya pada saat praktek SIM C kita sedang menunggu, kita tidak harus diam, melihat kanan kiri, memperhatikan kemanapun, itu bisa membuat kita lebih deg-degan. Tetapi fokuskan kepada hal lain. Contohnya bermain game teman-teman. Jadi kita fokusnya kepada game yang kita mainkan, tidak fokus kepada apa yang ada di depan kita. Jadi pada saat gilirannya kita dipanggil, kita siap dalam keadaan tidak deg-degan. Oke teman-teman, lanjut lagi. Setelah lulus di semua rintangan ujian praktek, uji keseimbangan, uji zigzag, uji angka 8, dan uji letter U, kita akan diarahkan untuk kembali ke meja registrasi untuk melengkapi berkas-berkas kita, seperti dibubuhannya cap di setiap berkas, pengecekan, dan lain-lainnya. Setelah dari meja registrasi, kita tinggal membayar biaya pembuatan SIM hanya dengan mengeluarkan uang Rp100.000 saja. Untuk pembuatan SIM C biayanya hanya Rp100.000 saja.
Setelah kita membayar, kita tinggal menunggu saja SIM C kita dicetak. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video sharing Mama Rani seputar pembuatan SIM C dan tips triknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, share ke semua media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mamasya Video. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Insya Allah Mama Rani bisa jawab ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga lulus ujian SIM C dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.